pertama kalinya saya datang ke GMS Balikpapan. Dan saya sangat senang, nama saya Pau Pau, saya dari Surabaya. Ini pertama kalinya dan saya punya best memory so far. Terutama ketika ketemu dengan anak-anak Anda kemarin. Jadi kami sudah ketemu kemarin seharian dengan anak-anak Voltage. Aduh ya, itu anak Voltage semangatnya. Saya belum nyampe itu masih di mobil mundur-mundur parkir tuh suaranya mereka yang kayak gini loh. Welcome home, itu udah kedengeran. Dan mereka tuh ibadah juga dengan semangat. Dan yang lebih luar biasa lagi, responnya sama firman itu loh. Responnya sama isi hati Tuhan. Kemarin itu saya bagikan tentang blessed to be a blessing dari Abraham. Tuhan tuh punya rencana untuk Abraham bukan cuma supaya Abraham diberkati. Tapi supaya Abraham, oleh karena Abraham, semua bangsa yang lain mendapat berkat. Jadi Abraham tuh diberkati supaya menjadi berkat. Dan anak-anak ini kita ajak untuk doakan teman-temannya. Dan benar, mereka tuh doa tuh dengan sungguh-sungguh. Saya overheard, saya dengar gitu ya. Karena semua doa gitu ya, kayak lebah gitu, rame. Ada satu yang saya dekat sekali di depan sini, doa tuh sambil mencucurkan air mata. Itu berdoa untuk, Tuhan temenku itu yang masih suka kelahi gitu ya. Supaya temenku itu bisa mau ke gereja sama aku. Ya kurang lebih kalimat bahasa-bahasa sederhana. Semoga kita nggak harus berdoa. Untung dia doa untuk temennya yang kelahi. Ya, bukan doa untuk papa mamaku yang suka kelahi. Waduh. Kalau itu yang mereka doakan, saya ubah message-nya nanti hari ini. Ternyata enggak. Puji Tuhan, anak-anak kita itu tumbuh di keluarga yang baik. Saya bilang sama mereka, jangan pernah lupa ya, kamu ini generasi yang diberkati Tuhan. Kamu tuh disayang sama Tuhan, disayang sama gereja. Saya baru kali ini menemukan ibadah anak yang dikasih pakai main hall-nya. Ya cuman di gereja kita ini, beneran. Ya kalau Anda mungkin beberapa tahu gitu ya, puji Tuhan untuk gereja yang punya visi untuk segala usia. Jangan lupa juga Army of God ya akan segera datang waktunya. Enggak hanya untuk anak-anak Anda, mungkin anak-anak rekan kerja Anda juga. Anak muda itu masa yang menentukan. Kalau di masa mudanya mereka pilih pasangan yang salah. Sebelum pilih pasangan ya, kalau mereka tidak memilih Tuhan yang benar, maka pilihan-pilihan mereka selanjutnya adalah pilihan yang salah dan merusak hidup mereka. Mereka harus pilih Yesus dulu. Nanti dari sana mereka pilih pasangan. Dari sana mereka pilih lingkungan teman. Dari sana mereka pilih pekerjaan. Saya titip ya, sampaikan kepada anak-anak muda di sekitar Anda. Ayo ikut AOG Conference. Amin. Ada yang ada di sekelilingnya anak-anak muda atau sekelilingnya orang-orang tua semua? Enggak ya? Pasti deh sepulang dari tempat ini Anda bisa enggak kebetulan kenal sama teman. Loh ternyata ada punya anak muda. Ingat kata-kata saya. Tuhan taruh beban ini juga kepada Anda semuanya. Amin. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan, ada nggak Anda yang tadi ikut ibadah 1? Boleh angkat tangan? Oh ada ya, oke saya akan ingat janji saya untuk melanjutkan ya. Hari ini firman Tuhan, tema ibadah 1 tadi tentang perjanjian dengan Tuhan. Hadirat Tuhan manis sekali, Tuhan tuh setia. Kalau kita ngomong minta dengan sungguh-sungguh tulus, Tuhan tuh ingat. Bahkan kita ini loh sebagai manusia kadang lupa kok dengan apa yang kita minta. Tapi Tuhan gak pernah lupa ya. Dan ibadah 2 ini teladan yang tidak sempurna. Ada hati Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, mempercayai setiap kita. Kok sampai ya setiap anak itu kalau lahir di dunia itu gak dihandle sama malaikat. Tapi dikasih ke kita papa mama, orang tua, orang percaya yang tidak sempurna. Ya enggak sih? Saya itu overwhelmed, kayak penuh dengan kekaguman Tuhan. Tuhan itu kalau mau ngomong soal mempercayai, Tuhan itu yang paling mempercayai. Kalau ada orang yang paling mengasihi, pribadi yang paling mengasihi, Tuhan itu loh pribadi yang paling mengasihi.
Kalau ada pribadi yang bahasa Jawanya itu legowo, saya tidak tahu bahasa Kalimantannya apa, berbesar hati, mau melupakan kesalahan, memberi kesempatan lagi, Tuhan itu ahlinya. Tuhan itu tidak pernah cari yang sempurna. Tuhan itu ahlinya menyempurnakan, katakan amin. Kalau Tuhan cari yang sempurna, tidak ada, hanya Dia yang sempurna. Bahkan malaikat pun bisa jatuh dalam dosa ya. Tapi kita ini loh, yang dipilih sama Tuhan untuk jadi partner. Tuhan tuh kalau mau cari partner, misalnya untuk membuat orang bertobat, lebih gampang utus malaikat. Cueng, gitu ya, satu kota bisa bertobat semua. Tapi Tuhan pakai kita yang tidak sempurna. Alkitab ini, kenapa saya suka baca Alkitab? Alkitab ini very realistis, sangat realistis. Alkitab ini saya bayangin ya, saya bisa membayangkan hati dan perasaannya Tuhan itu waktu memasukkan tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab ini. Tuhan itu ndak masukkan cuman yang bagus-bagus doang. Yang indah-indah, yang taat-taat. Tuhan tuh juga masukkan yang kacau hidupnya. Yang bahkan ya at the end of their life, di ujung akhir hidupnya mengkhianati kepercayaan Tuhan pun Tuhan masukkan ke dalam sini. Bahkan yang ujungnya itu tidak memuliakan Tuhan, Tuhan pun masukkan ke dalam sini. Atau bahkan yang prosesnya itu sangat up and down. Sampai kita lihat tuh kayak drama berjilid-jilid juga ada di dalam sini. Yang ada di pikiran pencipta kita, ini adalah Alkitab buku yang isinya firman Tuhan, yang relevan untuk apapun generasinya. Di masa ribuan tahun, bahkan dari sekarang sampai ribuan yang akan datang masih tetap relevan. Masih tetap bisa dipercaya, masih bisa jadi pegangan. Saya cinta firman Tuhan karena Alkitab itu apa adanya. Saya bisa bayangkan Tuhan tuh waktu menuliskan tentang tokoh-tokoh, bahkan yang dalam pikirannya yang jahat pun bisa tertulis di dalam sana. Karena Tuhan itu sayang kita di zaman ini. Satu-satunya, salah satunya ya, selain main message ya, kalau main message-nya Alkitab itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Tapi ada salah satu yang mungkin sepele, tapi itu adalah pesan juga dalam firman itu adalah begini. Orang yang dipakai Tuhan di Alkitab itu tidak ada yang sempurna. Maka kita pun yang membaca Alkitab ini, yang tidak sempurna dan penuh dengan kesalahan, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya menemukan sebuah kemerdekaan, kebebasan di mana kita sendiri dulu akan menerima keberadaan kita yang tidak sempurna ini, baru kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita ya. Kita lihat dari satu tokoh yang namanya Yakub, tapi kita akan lihat dari sudut pandangnya Yusuf. Background story-nya, Yusuf ini tidak terlalu beruntung sebenarnya. Karena dia melihat teladannya Yakub itu cuman 17 tahun aja. Setelah itu dari 17 tahun sampai kurang lebih, saya tiba-tiba lupa ya, 30-an tahun gitu ya usianya, baru dia ketemu lagi dengan ayahnya dan itu pun sudah dalam kondisi ayahnya sudah sangat tua. Jadi teladan hidupnya Yakub yang tidak sempurna itu cuman Yusuf alami hanya sebatas maksimal 17 tahun. Tapi hebatnya, luar biasanya, teladan yang Yusuf lihat dari hidup Yakub dalam keterbatasannya, ada teladan yang mungkin cuman didengar dari cerita-cerita, ada contoh-contoh kehidupan ayahnya yang dia mungkin dengar dari cerita-cerita, tapi ada yang dia lihat langsung. Hebatnya, teladan yang tidak sempurna itu sangat mempengaruhi kehidupannya Yusuf waktu dia tidak lagi bersama dengan ayahnya. Yaitu selama dia dalam pembuangan, dibuang sama saudara-saudaranya, dijual jadi budak, dalam penjara dan lain-lain. Bayangkan, hidup yang dalam hidup dari 17 tahun sampai hampir
sampai dia jadi pengusaha itu, dia tidak menemukan teladan lagi. Karena dia hidup di tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tidak ada teladan bagi Yusuf di zaman itu. Tidak ada imam yang menguatkan. Tidak ada sosok yang menjadi mentor rohani yang berkata, Yusuf kamu hidup benar, nanti kamu pasti dipakai Tuhan. Tidak ada. Benar, tidak ada. Tidak ada satupun tokoh yang dipandang, yang dianggap sebagai Alkitab itu sebagai figur bagi Yusuf di masa-masa dia di Mesir. Benar ya? Tapi ingatannya akan figur ayahnya ini, itu yang dibawa sama Yusuf. Kita akan lihat ya. Yakub ini siapa sih? Udah gak asing ya, dari anak-anak kita udah dengar ceritanya. Yakub ini punya reputasi gak bagus-bagus amat. Waktu lahir aja dia itu sudah lahir sebagai orang yang memegang tumit kakaknya. Dikatakan dari bayi. Artinya dia ini orang gak mau kalah. Dia mau lahir duluan gitu ya. Bisa megang tumit kakaknya. Jadi dari kecil itu didikan orang tuanya Yakub, yaitu Ishak dan Rahel, Ribkah, ya ampun. Ya Rahel tuh siapa ya? Oh istrinya Yakub. Maafkan saya ya, gak cocok ya, maaf ya. Jadi gembala anak saya kok kayak gini. Dipecat ya, bercanda. Jadi Ishak dan Ribkah didikannya gak bagus juga. Bikin Yakub dan Esau tuh punya persaingan. Karena dikatakan si A lebih sayang papanya lebih sayang si Esau, mamanya lebih sayang sama Yakub. Gitu. Jadi dia juga dibesarkan dalam kondisi perebutan kasih sayang. Lalu dikatakan Esau tuh marah sekali sama Yakub karena dibilangnya menipu 2 kali. Padahal yang satu tuh deal-dealan. Yakub itu kalau dibilang memang benar namanya Yakub penipu tuh sebenarnya tricky, cerdik gitu ya. Orang yang mencari jalannya sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang dia dapatkan itu bukan dia peroleh dari Tuhan. Tapi dia peroleh dengan caranya sendiri. Bad reputation. Yakub itu punya bad reputation. Ribut sama kakaknya. Tricky, kakaknya lagi lapar, kesempatan nih kakakku lagi lapar, ya udah tuker ya. Aku mau jadi yang sulung. Hak kesulungan tak tuker ya, mumpung kakakku lagi lapar. Gak tulus orangnya, ya kan? Lalu ada waktunya mamanya suruh dia tipu kan. Bener-bener deh akhirnya diikutin. Dan end up-nya, berakhirnya masa remajanya Yakub ini lari dari rumah. Gak punya masa depan. Gak tahu mau hidup bagaimana rencananya masa depannya dan lain-lain. Berapa banyak orang itu kadang kayak ada di posisi Yakub beneran di hidup ini. Keluarga gak enak berantakan, merantaulah. Atau keluarga ada masalah dan lain-lain butuh terobosan keuangan, merantaulah. Nah di masa-masa ini ada satu yang menjadi titik baliknya hidupnya Yakub, yaitu Yakub ketemu Tuhan, itu aja. Kalau Yakub tidak pernah ketemu Tuhan, maka hidupnya akan dari trik yang satu ke trik yang lain untuk bertahan hidup. Menipu sana sini, menikah sembarangan, dan hidupnya juga nggak akan dijadikan sebagai Israel, sebagai bapaknya umat Israel. Tapi lihat ya, seorang yang tidak sempurna seperti Yakub, asal dia ketemu dengan Allah yang sempurna, hidupnya tuh bisa menunjukkan sebuah teladan yang nilainya kekal dalam diri anaknya. Saya berusaha bilang bahwa gak bagus-bagus amat kok parentingnya Yakub ini. Bahkan ya setelah dia punya anak, kita juga tahu Yakub mengulang kesalahan yang sama kan seperti yang Ishak lakukan. Apa itu? Yakub tuh sengaja nunjukin kepada saudara-saudaranya Yusuf, kepada anak-anaknya, aku mencintai Yusuf lebih dari kalian semua. Dibeliin jubah warna-warni, Yusuf yang dibeliin. Sedikit banyak penyebab kebencian saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf adalah perlakuan ayahnya sendiri. Tapi tetap itu tidak menghancurkan hidupnya Yusuf. Karena ada teladan dari orang yang tidak sempurna ini. Ini kabar baik buat kita semua. Kita ini gak pernah lepas dari yang namanya kesalahan.
Kadang emosi pun kita tuh kadang juga bisa ngawur. Ngawur tuh apa ya, sembarangan. Kita ini tidak sempurna, terimalah itu dulu. Don't try to be a perfect parent, don't try. Jangan berusaha jadi parent yang perfect. Dan jangan menuntut anak kita untuk jadi perfect. Maksudnya gitu loh. Supaya kita ini hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada kasih karunia bagi kita di masa muda kita. Ada kasih karunia di hidup kita waktu kita menjadi orang tua. Ada kasih karunia yang sama untuk anak-anak kita juga. Bagian kita adalah apa? Meninggalkan teladan. Walaupun tidak sempurna, Tuhan yang akan menyempurnakan teladan itu di hidup orang-orang yang kita cintai. Enggak apa-apa. Kita sendiri ini masih ikut Tuhan. Masih ada kok karakter-karakter kita yang harus dibentuk ya. Karakter sabar, karakter kalau marah itu ngomongnya udah enggak terkendali. Itu proses kita pribadi. Tapi jangan gagal dalam memberikan teladan. Yang pertama, teladan Yakub itu apa? Saya bisa bilang begini. Teladan Yakub yang tidak gagal ya untuk Yusuf adalah ini. Teladan dalam mengasihi dan menghormati Tuhan. Yakub ini pernah menunjukkan satu momen bersama dengan anak-anaknya. Waktu Yakub itu disuruh kembali lagi ke Betel sebelum ketemu dengan Esau. Di situ Yakub itu bilang kepada keluarganya. Di Kejadian 35 ayat 3 dikatakan begini, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saya selidiki di ayat-ayat firman Tuhan ini adalah waktu di mana sebelum akhirnya Rahel, ibunya Yusuf itu melahirkan adiknya Yusuf yang namanya Benyamin, kemudian meninggal. Kemudian ini juga masa di mana setelahnya akhirnya Yakub bisa ketemu sama Esau. Jadi perkiraan usia Yusuf pada saat ini memang tidak tertulis tapi sejarah mungkin menggali dari sejarah itu kurang lebih usianya Yusuf waktu melihat teladan ini, waktu ikut dalam proses ini itu 7 tahun. Jangan sepelekan apa yang kita wariskan, kita tunjukkan kepada anak-anak sekecil apapun. 7 tahun kita bisa lihat dampaknya itu nyata. Apalagi kalau mereka sudah tambah besar. Semakin kita harus menunjukkan teladan. Walaupun tidak sempurna ya, dalam hal mengasihi dan menghormati Tuhan. Jadi bisa bayangkan seorang anak kecil tahu cerita tentang papanya, pelarian dan lain-lain. Tiba-tiba papanya bilang, ayo kita pergi ke satu tempat itu. Aku akan mempersembahkan mezbah di sana. Di hidup papanya ada Tuhan. Apalagi papanya bersaksi. Papanya bilang Tuhan itu menolong aku pada masa kesesakanku dan menyertai aku. Lewat apa? Lewat cerita. Papa mama jangan diam di hidup anak-anak. Bukan hanya memberikan nasihat ataupun teguran. Jangan lupa bercerita. Bukan cerita Disney, dongeng sebelum tidur. Tapi ceritakan pekerjaan Tuhan di hidup kita. Kepada anak cucu kita. Karena cerita itu yang akan mereka ingat. Yakub ini cerita waktu itu papa dalam kesesakan. Tuhan menolong. Waktu itu papa seorang pelarian. Tapi Tuhan menyertai. Mungkin kalau di Alkitab ceritanya cuma 2 baris itu ya. Tapi saya percaya ada cerita lanjutan-lanjutannya. Mungkin si Yusuf kecil nanya, oh iya papa pernah ngalami masalah apa? Kemudian dia cerita. Cerita kita tentang pertolongan Tuhan di hidup kita.
Cerita kita kepada anak-anak kita tentang baiknya Tuhan di hidup kita. Cerita bagaimana akhirnya kita bisa punya rumah ini. Cerita bagaimana papa bisa ketemu mama, mama diubahkan hidupnya, papa juga diubahkan hidupnya. Kelihatannya seperti cuma sekedar nostalgia atau cerita. Tapi kalau itu cerita tentang Tuhan, tapi kalau itu cerita tentang pekerjaan Tuhan, itu menunjukkan bahwa ada Tuhan di hidup kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita punya yang namanya takut akan Tuhan. Kita ini orang yang respect sama Tuhan. Anak-anak tuh bisa lihat loh, papa itu respect sama bosnya papa. Kalau papa ketemu bosnya, anak-anak di sebelah disuruh behave. Disuruh duduk yang manis, gak boleh ganggu. Karena papa lagi respect sama pemimpinnya papa. Papa ini respect sama opa. Kalau opa ngomong papa ndak bantah. Anak kecil tuh bisa lihat loh, kita respect sama siapa. Tapi bisakah mereka melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu adalah orang yang respect dengan Tuhan. Takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti kekang suci di dalam hidup kita sehingga kita tuh ndak berani ngawur hidup ini. Gak berani melanggar bukan karena orang lain lihat, tapi ada sebuah integritas sebagai orang percaya. Itu loh saya jadi tahu. Saya punya pertanyaan waktu itu. Dan beberapa kali saya jadikan kuis dan masih aja salah. Tahukah Anda bahwa pengalaman Yusuf melihat Yakub dengan Tuhan? Itu yang menjadikan Yusuf itu seorang yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia ada di negeri orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bukan hanya dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan excellent waktu jadi budak. Tapi waktu digoda sama istri Potifar. Yusuf yang digoda sama istri Potifar tuh bukan Yusuf umur 7 tahun loh Bapak Ibu. Itu Yusuf yang sudah umur 17 tahun ke atas. Di satu sisi kita bilang, apakah istri Potifar itu kurang menarik? Saya percaya enggak. Pastor Philip bilang, itu pasti runner up ratu kecantikan. Karena juara satunya punya Firaun ya. Nomor 2-nya punya Potifar. Apa yang bikin seorang muda bisa dengan tegas berkata seperti yang dia katakan di Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Yusuf bukan takut sama Potifar. Yusuf punya takut akan Tuhan. Dari mana rasa takut akan Tuhan yang dimiliki orang muda ini? Kalau bukan dari teladan yang dia lihat dari orang tuanya yang tidak sempurna itu. Kuisnya adalah begini. Yusuf sama Musa lebih tua siapa? 1, 2, 3. Pinter. Anda tidak terjebak, kasih tepuk tangan. Betul, lebih tua Yusuf. Karena Musa yang bawa orang Israel keluar dari Mesir. Ratusan tahun berikutnya Yusuf lah yang bawa orang Israel ke Mesir, benar? Berarti 10 perintah Allah. Taurat yang ditulis di loh batu. Yang menjadi perintah bagi Allah, bagi umatnya. Yang berisi, jangan mengingini milik sesamamu. Yang berisi, jangan berzina. Itu belum diturunkan secara tertulis. Tapi itu ada di loh hatinya Yusuf. Dari mana? Dari teladan orang tua yang tidak sempurna. Yang menunjukkan how we respect our God. Yang walaupun dalam ketidaksempurnaannya ini tetap berusaha hormat sama Tuhan.
Saya enggak bisa, saya tahu sebagai orang tua saya enggak bisa wariskan sebuah teladan yang sempurna bagaimana hidup tanpa celah gitu ya, walaupun berusaha. Tapi satu yang saya minta anak saya lihat, my mom and my dad respect God. Bisakah itu yang kita wariskan? Bisakah anak-anak lihat bahwa kita menghormati Tuhan? Dengan kata-kata kita tidak sembarangan. Kita tidak mengucapkan nama Allah dengan sembarangan. Kita tidak sembarangan mengambil keputusan, terutama di saat-saat tidak ada orang lihat. Bisa tidak? Tidak ada orang lihat itu, ada sepasang mata kecil loh yang lihat. Apa yang papa mama omongkan di mobil tentang bosnya, tentang pendetanya, tentang ketua CG-nya. Wariskan takut akan Tuhan. Amin. Teladan yang tidak sempurna dari kita itu adalah teladan untuk kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Itu tidak akan gagal di hidup anak kita. Waktu mereka digoda, mereka akan ingat Tuhannya papaku itu Tuhanku. Dalam keputusan-keputusan penting hidupnya mereka, aduh saya berdoa ya. Kalau kita benar-benar lakukan seperti yang Yakub lakukan, satu ketika anak kita ada di dalam posisi seperti Yusuf, digoda seperti itu, bisa enggak kita punya anak-anak muda yang berkata, bagaimana aku bisa berbuat sebesar ini dosa kepada Tuhan? Tidak ada orang lihat. Kita punya peran besar ya dalam membangun integritas di hidup anak-anak muda kita. Dari kita, tunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Yang kedua, teladan untuk mencari dan mengusahakan perdamaian. Kalau tadi hubungannya dengan Tuhan, yang kedua ini hubungannya dengan orang, dengan sesama. Mazmur 34 ayat 14 dikatakan begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, itu takut akan Tuhan. Artinya jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Simpel ya. Tapi dikatakan selanjutnya adalah carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi bukan hanya hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama itu menjadi sebuah teladan dalam hidup anak-anak kita. Yusuf itu lihat bagaimana papanya dengan sangat ketakutan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bilang pulang. Kemudian Yakub bilang aku takut kepada Esau. Karena Esau itu berikhtiar membunuh dia. Yusuf itu lihat bagaimana papanya tidak bisa tidur. Bagaimana papanya itu atur barisan-barisannya supaya yang paling depan itu adalah istri yang paling tidak dikasih dengan anak-anak yang paling tidak dikasih. Nakal ya Yakub ini ya. Jadi disusun, jadi akhirnya Yusuf paling belakang. Karena paling dicintai kan. Dia tahu itu. Dan ada satu pemandangan yang indah yang Yusuf tidak pernah lupakan. Waktu kakaknya, papanya itu datang, mungkin dia ngintip-ngintip dari belakang. Itu papanya papa, kokonya papa yang bilang mau bunuh papa. Yang bikin papa kabur dari rumah. Itu dia mungkin takut juga, dia ngintip-ngintip. Tapi dikatakan Esau itu berlari memeluk. Ya, dikatakan di Kejadian 33 ayat 4 dikatakan begini, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Perhatikan ayat 7. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Bisa bayangin gak memori seorang anak kecil? Lihat papanya sama kokonya papanya itu baian. Damai, berdamai. Bukan Yakub yang suruh Yusuf berdamai sama saudara-saudaranya. Karena waktu itu Yakub bahkan belum tahu kalau ada Yusuf di Mesir. Tapi Yusuf melakukan hal yang sama kepada saudara-saudaranya. Kita lihat ya, Kejadian 45 ayat 15 dikatakan Yusuf mencium semua
semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dari mana? Dari mana teladan itu? Dari papanya. Teladan yang enggak sempurna. Tapi paling enggak jadi orang tuh bisa pemaaf gitu. Kalau ya sudahlah. Saudara dengan saudara dari kecil mungkin tengkar, gak usah dibawa sampai puluhan tahun gak nyapa. Bahkan sampai anaknya dibilangin, sudah kamu jangan main sama om itu kokonya papa yang gak baik. Kita itu kadang meracuni anak-anak kita dengan kesalahan keluarga kita sendiri. Mungkin ribut gara-gara warisan, mungkin ribut gara-gara apa gitu gak enakan. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Itu yang akan jadi warisan untuk anak-anak kita lihat nantinya. Cerita-cerita Yusuf tadi itu 2 poin titik balik dalam kehidupannya. Kalau yang satu, kalau Yusuf gagal dalam takut akan Tuhan, dia tidak akan lebih selain hanya menjadi simpanan istri Potifar. Maka rencana yang besar tidak kejadian. Yang kedua, kalau Yusuf tidak pernah lihat teladan papanya berbaikan, saat itu juga dia bukan dipakai sebagai pemelihara bangsa Israel, tapi dia bisa memusnahkan bapak-bapaknya orang Israel. Saudara-saudaranya. Anak seperti apa yang nanti akan kita besarkan di kemudian hari? Mereka lihatnya dari sekarang paling tidak 7 tahun seperti Yusuf ini. Berikan teladan dalam kita mencari dan mengusahakan perdamaian. Kalau kita di pihak yang bersalah, minta kasih karunia sama Tuhan. Tuhan, buka jalan untuk aku bisa berdamai. Kalau kita minta, kita mau aja merendahkan hati, Tuhan tuh bekerja di sisi sebelah sana. Saya enggak percaya ada hubungan rusak bertahun-tahun yang enggak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya enggak percaya. Saya lihat papa saya musuhan sama adiknya berpuluh-puluh tahun. Tapi paling tidak sebelum papa saya meninggal damai dengan adiknya, nangis-nangisan. Tapi kan eman, masa tunggu di akhir hidup? Kenapa enggak dari sekarang? Paling tidak beres gitu. Tapi kalau kita ada di posisi yang disalahi, itu adik kita yang jahat, tipu kita. Itu saudara kita yang jual tanah kita tanpa bilang, akhirnya ngaku-ngaku. Aduh, saya percaya. Mungkin itu ciri khasnya Kalimantan ya, tanahnya banyak. Jadi sengketa tanah itu juga nyata. Kalau kita di pihak yang disalahi, bisnis lalu dia tidak tanggung jawab, terutama keluarga sendiri. Jadilah seperti Esau. Tuhan itu sudah berkati kita ganti dari apa yang kita ditipu itu. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, percayalah bahwa orang yang mau datang minta maaf sama kita tuh takutnya minta ampun. Kayak Yakub itu loh takut mau ketemu Esau. Apa yang kita bisa lakukan? Buka jalan. Nggak usah tunggu orang itu datang ngomong minta maaf. Buka jalan untuk orang itu bisa lebih gampang datang minta maaf. Dengan itu kita itu naik level. Bukan hanya di level yang mau mengampuni, tapi mengusahakan perdamaian. Caranya gimana? Kirimin aja makanan. Ya ampun, ada angin apa? Orang yang aku jahati berpuluh-puluh tahun gak mau hubungan lagi, tiba-tiba kirim makanan. Paling tidak dia akan WA, thank you. Kita sudah buka jalan untuk rekonsiliasi bisa terjadi. Percayalah, orang yang buat salah itu akan takut untuk pulang. Papa mama kalau anak-anak buat kesalahan, jadilah seperti papa yang anak bungsu itu loh, yang udah jahatnya minta ampun. Papanya tuh nunggu di depan. Bahkan waktu anaknya tuh baru datang belum ngomong apa-apa, papanya tuh udah lari jemput, peluk dan cium.
Itu loh fungsinya keluarga. Kalau anak kita buat salah, kemudian pergi kerja, tetap bilang, ayo pulang nanti Natal ya. Terus bukakan pintu, karena pulang itu butuh keberanian. Saya tahu ada anak muda yang buat salah, terus gak berani pulang. Antara gengsi, atau ya itu, takut ditolak. Ayo kita tunjukkan teladan itu ya. Amin. Jangan gagal dalam memberikan pengampunan ataupun mengusahakan perdamaian. Itu yang dilihat oleh Yusuf dari Yakub. Dan yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini terjadinya di akhir hidupnya. Saya percaya ada sesuatu dalam diri Yakub yang Yusuf itu kenali, tidak berubah dari kecil. Ayah yang hormat sama Tuhan, ayah yang taat untuk berdamai, tapi sampai di terakhir hidupnya ada sesuatu dalam diri Yakub yang Yusuf lihat, yang membuat Yusuf ini waktu dengar ayahnya sakit, udah mau meninggal, Yusuf ini buru-buru bawa dua anaknya mendekat ke papanya, minta papanya tumpang tangan. Yang ketiga ini kita tidak bisa selesaikan sekarang. Ini PR jangka panjang kita, yaitu ini. Miliki teladan, menjaga pengurapan sampai akhir hidup. Pengurapan Tuhan itu ada di hidup kita sebagai orang tua. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Double pengurapannya, dapat pengurapan sebagai orang tua, di mulut kita ada kata-kata nubuat untuk anak kita, ketambahan. Kita ini diurapi karena kita melayani Tuhan. Urapan itu dijaga sampai akhir hidup kita. Jangan berhenti melayani karena kecewa. Jangan berhenti mendoakan. Karena itu sudah jadi sesuatu yang biasa. Saya senang, saya lihat Yakub itu dengan penuh otoritas ilahi. Itu berkata di ayat 1 dari pasal 49 katakan begini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Jadi setelah mendoakan Manasye dan Efraim, Yakub tuh panggil semua anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kau alami di kemudian hari. Wow, what a man of anointing. Bisa nggak kita bilang, sini, Opa doain kamu sebelum kamu sekolah. Doa berkat ya, bukan nasihat atau omelan di dalam doa ya. Kalau kita titipkan, selipkan omelan di dalam doa, anak kita enggak akan mendekat. Males didoain, soalnya isinya di salah-salahin. Tuhan berdoa buat Nyo, supaya Nyo ini enggak nakal, mau nurut sama mamanya. Supaya Nyo ini bisa enggak HP-an terus, ya males didoainnya. Apalagi pakai ditengking semua setan yang mengikat hidupnya Nyo. Kok aku dianggap kerasukan gitu ya? Ya marahlah. Doa itu berkat. Tuhan aku berkati supaya dia jadi anak yang pandai, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia kesulitan, Tuhan bantu, itu loh berkat. Panggil anak-anak kita, doakan. Miliki otoritas itu, walaupun kita tidak sempurna. Jangan dengarkan tipuan iblis yang berkata, kamu sendiri loh hidupnya masih belum gitu-gitu amat. Tuhan itu pakai kita yang tidak sempurna untuk mengalirkan pengurapan, doakan anak cucu menantu. Yakub itu lakukan itu ya. Lalu ayat 28 dikatakan itulah semua suku Israel 12 jumlahnya. Itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, katakan tiap-tiap orang diberkati dengan berkat yang diuntukkan untuk mereka masing-masing. Dan hebatnya apa? Setelah itu Yakub mengangkat kakinya, pergi meninggal dengan damai. Saya lihat hebatnya Yakub ini apa? Bisa loh dia berkati anak-anaknya satu-satu dengan tulus. Spesifik loh. Padahal ini anak-anak yang sekongkol. Bikin aku kehilangan anakku selama puluhan tahun. Itu loh hati Bapak. Hati Bapak itu selalu ingin memberkati. Tidak peduli anaknya pernah mengkhianati. Saya doa kita punya hati yang seperti itu. Mau doa untuk anak yang pinter, paling sayang sama orang tua.
Atau mau doa untuk anak yang belum bisa balas kasih orang tua malah bikin sedih terus, bikin masalah terus. Berkatnya sama. Amin. Itu loh. Jadi anak-anak ini benar-benar akan melihat teladan kita. Titik baliknya di mana? Yaitu ketika Yakub ketemu Tuhan itu tadi. Dan ada satu kalimat dari Tuhan di masa titik balik itu. Ini loh yang saya bilang tadi, buat perjanjian dengan Tuhan ya. Poin ketiga tadi pagi kan belum sempat disampaikan. Tuhan itu bilang sama Yakub, perjanjiannya dengan Yakub tuh begini. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu kita menjaga pengurapan, kita juga doa yuk minta anak-anak kita juga dipakai Tuhan. Bukan cuman kita. Minta anak-anak kita itu berguna bagi kerajaan Allah. Bukan cuman pinter di sekolah, dapat ranking jadi orang sukses. Bikin bangga papa mama. Oh anak lu kerja di mana? Anak lu sekolah apa? Anak lu sudah punya rumah berapa? Dia married sama anak siapa? Lu dapat besan ya pengusaha. Bukan itu kebanggaannya. Kebanggaan orang tua terbesar adalah ketika anak-anaknya melayani Tuhan. Berguna bagi kerajaan Tuhan. Pengurapan itu tidak hanya ada di kita. Firman Tuhan bilang begini, maka rohku dan firmanku yang kuletakkan di dalam mulutmu itu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Kalau saya hari ini dipakai Tuhan membawa kabar baik, menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Saya doa anak saya, mulutnya juga dipakai memberkati. Amin. Kita ini jaga pengurapan, jaga hati. Dan kalau kita tahu kita ini betapa powerfulnya, kita ini tidak sempurna bisa dipakai Tuhan bagi generasi anak-anak kita. Kalau kita tahu itu, kita juga tidak akan menuntut orang lain jadi sempurna. Kita akan melihat pemimpin kita sebagai teladan yang tidak sempurna. Kita akan lihat CGL kita, dia juga orang yang sedang berjuang sama kayak kita, pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kadang mungkin ya ada salah ngomong lah ya. Mungkin kadang ya lupa perhatiin kita, perhatiin orang lain. Kalau kita tahu bahwa kita bisa jadi teladan yang tidak sempurna, kita tidak akan menuntut orang lain menjadi sempurna. Jangan tuntut pendeta Anda untuk jadi sempurna. Kalau Anda lihat kelemahannya, kadangkala kita semakin dekat dengan seseorang, dengan figur gitu ya. Kalau kita kenalnya dari jauh gini, yang kita lihat bagusnya doang. Kalau kita udah lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita denger nih cerita anaknya, kita denger nih cerita mungkin pergumulannya atau kelemahannya. Ingat baik-baik firman Tuhan hari ini. Pemimpinku, teladan yang tidak sempurna. Amin. Jadi rugi kalau kita kehilangan pengurapan kita hanya gara-gara kecewa sama manusia. Rugi kita kehilangan pengurapan kita karena kecewa dengan kebijakan pemimpin rohani kita. Jaga pengurapan itu sedemikian rupa sampai akhir hidup kita. Sehingga kita bisa dengan bangga bilang, sini mendekat, aku akan beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi padamu di kemudian hari. Saya punya visi untuk anak-anak yang saya gembalakan. Saya tidak mau mata saya jadi buram, tidak bisa lihat lagi rencana Tuhan bagi mereka. Hanya gara-gara hati ini kecewa. Jaga sungguh-sungguh. Amin. Jaga pengurapan ini dengan hidup kita. Kalau hari ini kita bisa dipakai melayani Tuhan. Jadi usher, mungkin jadi ketua CG, pelayan Tuhan. Rindukan anak-anak kita juga melayani. Bahkan lebih dari kita. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama.